Alhamdulillahil malikil Segala puji quddus bagi salam. Allah, Raja yang maha suci, lagi maha sejahtera. Aku mujinya, maha suci Dia atas segala nikmatnya yang agung dan karunia-Nya yang besar. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tiada sekutu baginya. Dia memerintahkan hamba-hambanya untuk tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, dan Dia memudahkan bagi mereka jalan menuju kebahagiaan dan tercapainya cita-cita. Aku juga bersaksi bahwa junjungan kita Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, pilihannya dari seluruh makhluknya, pemimpin umat manusia. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam kepada hamba dan utusanmu Muhammad beserta keluarga dan para sahabatnya, dengan salawat dan salam yang senantiasa terlimpah selama malam dan siang silih berganti. Amma ba'du, bertakwalah kepada Allah wahai segenap hamba Allah. Sungguhnya takwa adalah jalan orang-orang yang sadar, pedoman orang-orang yang berakal, dan petunjuk orang-orang yang memiliki pandangan tajam. Di dalamnya terdapat keamanan dari ketergelinciran, keberuntungan meraih surga, dan keselamatan dari neraka. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan muslim. Kaum muslimin, ada satu ayat dari kitabullah Al-Quran yang mencakup seluruh kemaslahatan manusia, baik urusan dunia maupun akhirat mereka, juga hubungan mereka dengan Rabb mereka. Ayat ini pantas untuk selalu direnungi maknanya, dipahami tujuan-tujuannya, dan diupayakan sungguh-sungguh pengamalannya. Itulah firman Allah Azza wa Jalla, dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah maha keras siksanya. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, setiap hamba tidak terlepas dari dua keadaan dan dua kewajiban ini. Kewajiban antara dia dengan Allah, dan kewajiban antara dia dengan sesama makhluk. Wahai hamba Allah, kewajiban yang ada antara seorang hamba dengan sesama manusia dalam pergaulan, saling membantu dan bersahabat adalah hendaknya pertemuan dan persahabatan itu dibangun di atas kerjasama untuk meraih ridha Allah dan ketaatan kepadanya. Inilah puncak kebahagiaan dan keberuntungan seorang hamba, dan tiada kebahagiaan sejati selain dengannya. Itulah yang dimaksud dengan al-birru, kebajikan, dan at-taqwa, ketakwaan, dua perkara yang mencakup seluruh ajaran agama ini. Hakikat kebaikan adalah kesempurnaan yang diharapkan dari suatu perkara, manfaat yang dikandungnya, dan kebaikan yang ada di dalamnya. Istilah al-birru atau kebaikan adalah istilah yang mencakup seluruh jenis kebaikan dan kesempurnaan yang diharapkan dari seorang hamba. Lawannya adalah al-ism atau dosa. Istilah ini mencakup segala keburukan dan aib yang membuat seorang hamba tercela. Termasuk dalam makna al-birru itu adalah iman beserta seluruh cabangnya yang tampak maupun tersembunyi. Tidak diragukan lagi bahwa takwa merupakan bagian dari makna ini. Bahkan sering digunakan untuk menyebut kebijakan hati, kebajikan hati, yaitu adanya rasa iman di dalam hati, manisnya iman, ketentraman, keselamatan, kelapangan, kekuatan, serta kegembiraan hati dengan iman. Sungguhnya iman memiliki rasa manis dan kebahagiaan tersendiri di dalam hati. Barang siapa yang tidak merasakannya, berarti ia kehilangan iman atau imannya belum sempurna. Allah telah mengumpulkan bagian-bagian albir atau kebajikan dalam firman-Nya. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, tetapi sungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, serta memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, orang-orang yang meminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janjinya apabila berjanji, dan orang-orang yang bersabar dalam kesempitan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa al-birru itu mencakup iman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir.
Inilah 5 pokok iman yang menjadi pilar tegaknya iman, yang ia juga mencakup syariat lahiriah seperti mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menunaikan nafkah yang wajib. Begitu juga amal-amal hati yang merupakan hakikat iman seperti sabar dan menepati janji. Dengan demikian sifat-sifat tersebut mencakup seluruh bagian agama. Lalu Allah menegaskan bahwa sifat-sifat ini adalah hakikat dari takwa itu sendiri. Hamba Allah, hakikat takwa adalah beramal dalam ketakwaan, ketaatan kepada Allah dengan keimanan dan mengharap pahalanya, baik dalam menjalankan perintah maupun meninggalkan larangan. Ia mendorong seorang hamba untuk melakukan apa yang Allah perintahkan dengan keyakinan kepada perintah itu dan membenarkan janjinya, serta meninggalkan apa yang Allah larang dengan keyakinan kepada larangan tersebut dan takut akan ancaman Allah. Demikian itu sebagaimana dikatakan oleh Talq bin Habib, apabila terjadi fitnah, padamkanlah ia dengan takwa. Mereka bertanya, apa takwa itu? Beliau menjawab, engkau beramal taat kepada Allah di atas cahaya dari Allah dan mengharap pahala Allah, dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya Allah dan takut akan siksa Allah. Definisi ini adalah di antara penjelasan terbaik tentang makna dan hakikat takwa. Setiap amal pasti memiliki dasar dan tujuan akhir. Amal tidak akan menjadi ibadah yang mendekatkan diri kecuali jika ia bersumber dari iman yang murni, bukan karena kebiasaan, hawa nafsu, keinginan dipuji, atau mencari kedudukan di sisi manusia. Dasarnya haruslah murni karena iman, dan tujuannya haruslah mengharap pahala Allah dan mencari ridhonya. Karena itulah tujuan dari berkumpulnya manusia dan bergaul satu sama lain adalah untuk saling tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa, sehingga setiap orang membantu saudaranya dalam hal itu, baik dalam ilmu maupun amal. Sebab seorang hamba jika sendirian tidak akan mampu menguasai seluruh pengetahuan atau memiliki kekuatan untuk melaksanakan suatu urusan. Maka hikmah Allah Ta'ala menetapkan bahwa manusia saling membutuhkan dan saling membantu satu sama lain. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Dosa atau ism dan permusuhan atau al-udwan dalam sisi larangan adalah padanan dari kebajikan, al-birru, dan ketakwaan dalam sisi perintah. Yang dimaksud ism atau dosa adalah segala sesuatu yang jenisnya diharamkan, sedangkan al-udwan atau permusuhan adalah sesuatu yang diharamkan karena berlebihan pada ukurannya, yaitu melampaui batas-batas Allah. Tentang batas-batas ini Allah berfirman, itulah batas-batas Allah, maka janganlah kalian melanggarnya. Barang siapa melanggar batas-batas Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Dia juga berfirman, itulah batas-batas Allah, maka janganlah kalian mendekatinya. Allah melarang melampaui batas-batas tersebut dan juga mendekatinya, karena batas-batasnya adalah garis pemisah antara yang halal dan yang haram. Termasuk di dalamnya larangan melampaui hak jiwa, harta, dan kehormatan. Inilah ketentuan bagi seorang hamba dalam hubungannya dengan sesama manusia. Hendaknya pergaulannya dengan mereka berupa kerjasama dalam kebajikan dan takwa, baik dalam ilmu maupun amal. Adapun keadaan seorang hamba dalam hubungannya dengan Allah Ta'ala adalah mentauhidkannya, mengutamakan ketaatan kepadanya, serta menjauhi kemaksiatan kepadanya. Hal ini sebagaimana firman Allah, bertakwalah kepada Allah. Ayat ini merupakan bimbingan untuk mengingatkan kewajiban seorang hamba terhadap sesamanya dan kewajiban terhadap Sang Pencipta. Orang yang cerdas adalah orang yang melaksanakan kedua kewajiban ini dengan sebaik-baiknya dan menjaga haknya secara sempurna, sehingga sempurna pula sebab-sebab kebahagiaan baginya di dunia, serta ia memperoleh ridha Allah dan menempati surga yang tinggi di akhirat kelak. Semoga Allah memberi manfaat kepada kita semua dengan petunjuk kitabnya dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang aku sampaikan, dan aku mohon ampun kepada Allah yang maha agung lagi maha mulia untuk kita semua, serta untuk seluruh kaum muslimin dari segala dosa. Sungguhnya dialah
Segala puji bagi Allah, kita memujinya, mohon pertolongannya dan memohon ampunannya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan dari keburukan amal perbuatan kita. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Siapa yang disesatkannya, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tiada sekutu baginya. Dan aku juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam kepada hamba dan utusanmu Muhammad, serta kepada keluarga dan para sahabatnya. Amma ba'du. Baik, segenap hamba Allah, sungguhnya di antara sarana yang paling berdampak dalam mewujudkan kerjasama dalam kebajikan dan takwa adalah membina jiwa dan membiasakannya dengan akhlak ini, terutama pada masa pertumbuhan awal di dalam keluarga. Anggota keluarga hendaknya ditumbuh kembangkan di atas landasan yang kokoh dalam kerjasama di atas kebaikan di antara mereka. Dijelaskan kepada mereka pentingnya hal itu, keharusannya, indahnya manfaat bekerja sama serta baiknya akibat yang akan diraih darinya. Lalu lingkarannya diperluas untuk mencakup kerabat dan tetangga dengan menunaikan hak-hak mereka dan melaksanakan kewajiban yang diwajibkan, seperti menjalin hubungan, berbuat baik, saling menolong dan saling menyayangi. Gelombang kebaikan ini kemudian meluas hingga mencakup seluruh masyarakat muslim yang realitanya digambarkan oleh Rasulullah SAW. Para nabi pembawa petunjuk dalam sabda beliau, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam kasih sayang, saling mencintai dan saling berlemah lembut di antara mereka adalah seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh turut merasakannya dengan tidak dapat tidur dan meriang. Bertakwalah kepada Allah, wahai hamba-hamba Allah, dan berusahalah melaksanakan perintah untuk saling tolong menolong dalam kebajikan dan takwa, dan jauhilah tolong menolong dalam dosa dan permusuhan sebagai wujud ketaatan kepada perintah Rabb kalian. Di dalamnya terdapat kemaslahatan kalian, keteraturan urusan kalian, dan kebahagiaan hidup kalian. Ingatlah selalu bahwa Allah Ta'ala memerintahkan kalian untuk bersalawat dan mengucapkan salam kepada penutup para nabi, pemimpin orang-orang yang bertakwa, dan rahmat Allah bagi semesta alam. Allah berfirman, sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuknya dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam kepada hamba dan utusanmu Muhammad. Ridailah pula 4 khalifah yang mendapat petunjuk, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, seluruh keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, serta istri-istri beliau yang merupakan ibu kaum mukminin. Limpahkanlah pula keridhaanmu kepada orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan hingga hari kiamat. Sertakanlah kami bersama mereka, wahai Zat yang paling mulia di antara para pemurah. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin. Lindungilah agamamu, menangkanlah hamba-hambamu yang bertauhid. Satukanlah hati kaum muslimin, persatukanlah barisan mereka, perbaikilah para pemimpin mereka, dan himpunkanlah kalimat mereka di atas kebenaran, wahai Rabb semesta alam. Jadikanlah negeri ini aman tentram, demikian pula seluruh negeri kaum muslimin. Ya Allah, berikanlah keamanan kepada kami di tanah air kami. Perbaikilah para pemimpin dan penguasa kami, dan teguhkanlah kebenaran pada imam kami dan pemimpin kami, pelayan 2 tanah suci. Berikanlah untuknya penasihat yang saleh yang membimbing dia kepada perkara yang engkau cintai dan ridai. Ya Allah, bimbinglah beliau dan putra mahkotanya kepada hal-hal yang membawa kebaikan bagi Islam dan kaum muslimin, serta yang membawa kemaslahatan bagi negeri dan rakyat. Wahai Zat yang kepadamu tempat kembali pada hari kiamat. Ya Allah, jagalah negeri ini agar selalu meraih segala kebaikan dan selamat dari segala keburukan. Demikian pula seluruh negeri kaum muslimin. Ya Allah, bebaskanlah Masjidil Aqsa. Ya Allah, lindungilah kaum muslimin di Palestina. Jagalah mereka dari depan, belakang, kanan, kiri mereka, dan dari atas mereka, serta kami berlindung dengan keagungan-Mu agar mereka tidak disergap dari bawah mereka.
Ya Allah, jadilah bagi mereka penolong, pendukung, penguat dan pemberi kemenangan. Ya Allah, musnahkanlah musuhmu dan musuh mereka. Wahai Zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan, ya Allah, jadikanlah yang wafat dari mereka sebagai syahid. Ya Allah, perbaikilah agama kami yang menjadi penopang urusan kami. Perbaikilah dunia kami yang menjadi tempat hidup kami, dan perbaikilah akhirat kami yang menjadi tempat kembali kami. Jadikanlah hidup sebagai tambahan bagi kami dalam setiap kebaikan, dan jadikanlah matian sebagai istirahat bagi kami dari setiap keburukan. Ya Allah, anugerahkan kepada jiwa kami ketakwaannya, sucikanlah ia, Engkaulah sebaik-baik yang menyucikannya, Engkaulah pemilik dan pelindungnya. Ya Allah, perbaikilah kesudahan kami dalam seluruh urusan, dan selamatkanlah kami dari kehinaan dunia dan azab akhirat. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari hilangnya nikmatmu, berubahnya kesehatan yang Engkau anugerahkan, datangnya azabmu secara tiba-tiba dan dari seluruh kemurkaanmu. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar selalu melakukan kebaikan, meninggalkan kemungkaran, mencintai orang miskin. Ya Allah, jika Engkau menghendaki menimpakan fitnah kepada hamba-hambamu, maka wafatkanlah kami kepadamu dalam keadaan tidak terfitnah. Ya Allah, cukupkanlah kami dari musuh-musuhmu dan musuh-musuh kami dengan cara yang Engkau kehendaki, wahai Rabb semesta alam. Ya Allah, kami mohon perlindunganmu dari kejahatan mereka, dan kami serahkan mereka kepadamu. Ya Allah, sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara kami, rahmatilah orang-orang yang telah wafat dari kami. Sampaikanlah kepada kami harapan-harapan kami yang Engkau ridai, dan akhirilah amal-amal kami dengan amalan yang termasuk al-baqiyat as-salihat, amal kebaikan yang kekal. Ya Rabb kami telah menzalimi diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, niscaya kami termasuk orang yang merugi. Ya Rabb kami, berikanlah kepada kami kebaikan dunia dan akhirat, dan lindungi kami dari api neraka. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada hamba dan utusannya Nabi kita Muhammad beserta keluarganya dan seluruh sahabatnya. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam.